Di sebuah tempat, Uleus diikat oleh para bajak laut. Ia mencoba untuk mengulur waktu dan menceritakan cerita tentang kehebatan pamannya Hercules. Hercules adalah putra dari dewa Zeus, dari seorang wanita biasa yang bernama Alkmene. Alkmene menamai putranya Hercules sebagai penghormatan kepada Dewi Hera, istri dewa Zeus, yang artinya kemuliaan bagi Hera. Tapi Hera tak puas. Ia merasa anak itu adalah anak haram hasil perselingkuhan suaminya. Dan Hera ingin anak itu mati. Ia mengutus 2 ekor ular untuk membunuhnya, tapi Hercules dapat membunuh ular-ular itu. Setelah Hercules dewasa, para dewa memerintahkannya untuk melakukan 12 misi berbahaya. Jika ia berhasil menyelesaikan misi itu, Dewi Hera akan membiarkannya hidup dengan damai. Hercules melawan Hydra, ular naga berkepala 5. Dengan sebilah pedang di tangan, ia berhasil mengalahkan makhluk itu. Hercules juga melawan babi Erymantian dan menang. Hercules bahkan melawan singa Nemea yang kulitnya sekeras baja. Ia berhasil mematahkan rahangnya dan menjadikan kepalanya sebagai bukti kehebatan. Tapi semua perkataan Uleus hanya dianggap dongeng. Griza tidak percaya sama sekali. Bahkan Hercules saja tidak datang untuk menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba Hercules muncul. Walau ada 40 orang di hadapannya, ia masih memberikan penawaran. Penguasa di tanah ini sudah memberikannya emas untuk menghabisi para bajak laut. Jadi silakan pergi atau tinggal dan mati. Tentu para bajak laut menolak dan mulai menyerang. 5 orang maju, tapi hanya sekali pukul mereka langsung tumbang. Griza menyuruh anak buahnya melawan, tapi ternyata Hercules tidaklah sendiri. Mereka adalah Autolycus, Atalanta, Amphiaraus, dan Tydeus. Setelah semua pasukan itu tumbang, Hercules meminta bajak laut yang lain untuk pergi, tapi tidak untuk Griza. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan para bajak laut, Amphiaraus meramalkan jika seekor singa dan burung gagak akan menjadi sekutu dan bertempur di lautan mayat. Keesokan harinya, setelah mendapatkan bayaran, mereka berkumpul bersama dan makan-makan. Autolycus bercita-cita memiliki kehidupan seperti raja yang bergelimang emas, tapi tidak untuk Hercules. Ia memilih untuk tetap menjadi orang sederhana dan pergi ke tempat yang jauh. Hanya dengan itulah ia bisa menemukan kedamaian. Ia akan mengajak Tydeus bersamanya, karena hanya Hercules saja yang bisa mengendalikan sifat hewan yang ada dalam dirinya. Dan tiba-tiba datanglah sebuah pasukan. Wanita ini bernama Erginia, putri dari Raja Kotis. Ia datang meminta bantuan Hercules karena kerajaannya sedang mengalami perang saudara. Raja Kotis bersitegang dengan panglima perangnya yang bernama Rhesus. Setiap hari rakyat dibantai, peternakan dan perkebunan juga dijarah. Erginia juga tahu jika Hercules dan kawan-kawannya adalah tentara bayaran. Maka dari itu, ia menawarkan emas yang banyak agar Hercules mau membantu ayahnya menghadapi Rhesus. Ternyata ramalan Amphiaraus terjadi. Singa dan gagak menjadi sekutu. Singkat cerita, mereka berangkat menuju Thrace, sebelah timur Yunani. Kerajaan itu terlihat menyedihkan. Banyak pengungsi yang datang ke sana untuk meminta perlindungan raja. Mereka disambut oleh jenderal perang yang bernama Sitaklis. Hercules juga terkejut saat melihat mereka menyembah Dewi Hera. Bagi mereka semua, Dewi Hera adalah dewi pelindung kerajaan ini. Tak lama kemudian, Areius, putra Erginia datang. Ia sangat bersemangat melihat jagoannya tiba di tempat ini. Areius bahkan hafal semua pertarungan yang sudah Hercules menangkan. Tapi karena Hercules baru tiba, Erginia mengajak putranya untuk pergi. Tak lama, Jenderal Sitaklis datang dan membawa mereka ke hadapan Raja Kotis. Tapi baru saja sampai di pintu depan, Hercules membayangkan kejadian 3 tahun yang lalu, masa di mana ia pulang ke Athena setelah selesai menjalankan misi. Ia disambut oleh istrinya yang bernama Megara dan 2 orang anak. Raja Eurystheus puas akan kinerja Hercules, begitu juga rakyatnya. Tapi tiba-tiba, setelah tersadar, Jenderal Sitaklis mengajak mereka semua untuk masuk. Raja Kotis mengira jika sang legenda Hercules bekerja sendirian. Di sana ia melihat ada seorang wanita. Hercules berkata jika ia tak akan berhasil tanpa bantuan rekan-rekannya. Setelah memperkenalkan siapa mereka semua, Hercules memberikan tanda. Atalanta mengambil panah dan menunjukkan kemampuannya. Di saat mereka sedang dijamu, Raja Kotis menceritakan jika mereka kekurangan pasukan untuk melawan Rhesus. Maka dari itu, petani dan pedaganglah yang menggantikan posisi tentara. Dan tentu mereka kurang pengalaman. Jenderal Sitaklis juga mengatakan jika Rhesus adalah penyihir yang membuat prajurit bingung dan menuruti semua kehendaknya. Dia juga memimpin pasukan Centaurus, manusia setengah kuda. Dan para pengungsi yang dilihat Hercules tadi, mereka adalah korban dari keganasan Rhesus.
Erginia juga memohon padanya agar mau membantu bawakan mereka kedamaian di kerajaan ini. Tak lama kemudian, Hercules menjumpai timnya dan mengatakan jika ia setuju dengan tawaran itu, ia juga menaikkan harga jasanya menjadi 2 kali lipat. Senanglah Autolycus, tapi sebelum pertempuran dimulai, mereka harus melatih para petani itu. Di dalam perang, ada satu hal yang lebih penting daripada membunuh, yaitu bertahan dari serangan. Hercules meminta Autolycus untuk memberikan aba-aba. Para petani itu pun menaikkan perisai. Tydeus maju dan menerjang. Mereka pun roboh. Melihat itu, Hercules meminta mereka untuk memasang kuda-kuda yang kuat. Banyak nyawa yang bergantung pada kekuatan mereka. Setelah itu, Hercules dipanggil karena mata-mata kerajaan sudah kembali. Ia mengatakan jika Rhesus akan datang untuk menyerang desa Besi, desa terakhir sebelum masuk ke kerajaan ini. Walau desa itu dihuni oleh orang-orang primitif, tapi mereka harus segera mencegah Rhesus. Raja Kotis meminta Hercules untuk mencegat pengkhianat itu. Tapi Hercules menolak. Pasukan Raja Kotis belumlah siap menghadapi perang. Itu sama saja dengan bunuh diri. Rhesus memiliki pasukan lebih dari 4.000 orang. Bahkan ia memiliki Centaurus yang membantunya. Tapi Raja Kotis tak mau tahu. Ia langsung menyuruh jenderal untuk mempersiapkan prajurit. Mereka akan berangkat esok hari. Malam harinya, Hercules melihat Ares berjalan sendirian. Ares mendengar suara dari dalam sana. Ternyata itu adalah Tydeus. Hercules menceritakan jika Tydeus lahir dalam perang. Ketika Hercules menemukannya, ia lebih terlihat seperti binatang daripada manusia. Tydeus bahkan tidak pernah bicara pada siapapun. Hercules lantas mengajak Ares pergi mencari ibunya. Ternyata Erginia sedang membantu mereka yang terluka. Ia turut andil karena mereka kekurangan dokter akibat perang. Dan sebelum pergi, Hercules memberikan taring singa kepadanya. Keesokan harinya, prajurit sudah bersiap. Hercules juga mendapati keponakannya ikut dalam barisan. Ia langsung menarik Iuleus keluar. Ia adalah pendongeng handal, bukanlah prajurit. Tak lama kemudian, mereka pun berangkat. Setelah 2 hari berjalan, mereka pun tiba. Ternyata mereka terlambat. Rhesus sudah datang ke sana dan membantai habis penduduk desa. Tapi Hercules menemukan kejanggalan. Mayat itu sudah membusuk selama 2 minggu. Tapi ada juga yang baru. Dan tiba-tiba, salah satu pria yang berwarna hijau maju dan menyerang. Akhirnya mereka menyadari jika ini semua adalah perangkap. Hercules bingung. Mereka datang ke sini untuk membantu, tapi kenapa mereka malah menyerang? Jenderal Sitaklis mengatakan jika ini adalah perbuatan Rhesus. Ia sudah menggunakan mantra. Setelah Raja Kotis dan Iuleus pergi berlindung, tiba-tiba majulah seorang pria seolah menantang kekuatan Hercules. Hercules mematahkan panah Atalanta dan meluncurkan 1 pukulan. Pria besar itu pun mati. Melihat itu, para pasukan bersorak bangga. Tapi tak lama kemudian, ratusan orang maju dan menyerang. Di tengah ketegangan itu, Atalanta berdoa. Dan tiba-tiba, Hercules dan kawan-kawannya bisa menghadapi mereka semua. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Mereka terus mencoba untuk masuk ke dalam pertahanan yang dibuat oleh para prajurit. Satu persatu prajurit itu tumbang. Atalanta yang kewalahan akhirnya memutuskan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Di sana ia bisa memanah dengan leluasa. Hingga akhirnya pertahanan prajurit bisa ditembus. Kini keamanan Raja Kotis hanya tinggal beberapa prajurit saja. Jenderal Sitaklis mengeluarkan cambuk berduri dan ikut menyerang. Walau beberapa orang berhasil ia kalahkan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Melihat itu, Hercules memerintahkan Amphiarus untuk mengeluarkan kereta perangnya. Tapi 2 orang berhasil naik. Atalanta langsung memanah orang itu. Dan tiba-tiba ada seseorang di belakangnya. Untungnya Atalanta sigap dan bisa mengatasi. Kereta perang yang sudah dimodifikasi itu berlari mengelilingi pasukan. Satu persatu tumbang akibat tajamnya pedang itu. Sementara Amphiarus menghajar dari luar, Hercules masuk ke dalam dan membantu Raja Kotis. Setelah itu, Hercules teriak dan menyuruh semua pasukan untuk maju. Karena sudah banyak yang tewas, mereka memutuskan untuk mundur. Setelah semua berlalu, Raja Kotis maju dan marah melihat banyak sekali pasukannya yang gugur hari ini. Melihat Raja Kotis termenung, Hercules datang menghampirinya. Raja Kotis marah akibat perbuatan Rhesus, setengah prajuritnya mati. Tapi Hercules membantah, mereka mati juga karena Raja Kotis. Ia sudah memperingatkan bahwa prajurit-prajurit itu masih amatir. Mereka tidak siap untuk berperang. Mendengar itu, Raja Kotis akhirnya mengizinkan Hercules untuk melatih kembali pasukannya. Karena mata-matanya sudah salah memberikan informasi, Jenderal Sitaklis berniat untuk mengeksekusinya. Tapi Autolycus datang dan menyelamatkan mata-mata itu. Tak lama kemudian, Erginia dan dokter yang tersisa tiba. Ia mengobati luka di tubuh Hercules.
Sikap Hercules yang sempat menolak obat itu membuat Erginia ingat terhadap suaminya. Bertanyalah Hercules di mana keberadaannya saat ini. Ternyata suami Erginia sudah meninggal di saat ia mengandung Arius. Ketika sedang mengobrol, Erginia bertanya apakah Hercules mempunyai anak. Seketika raut wajahnya berubah dan meminta Erginia meninggalkannya sendiri. Di dalam tidurnya, Hercules bermimpi akan kematian istri dan anak-anaknya. Raja Eurystheus bahkan murka atas perbuatan Hercules yang tega menghabisi keluarganya sendiri. Tapi ia sengaja tak memberikan hukuman mati. Hercules diusir dari Athena agar ia bisa menjalani hidup dengan penyesalan yang menghantui sampai akhir hayatnya. Setelah terbangun, Hercules berjalan menyusuri hutan. Ia bahkan menemukan Cerberus, anjing berkepala 3 yang sedang memangsa keluarganya. Hercules berteriak sembari menghunuskan tombak, tapi ternyata itu hanyalah imajinasinya saja. Keesokan harinya, Amphiaraus kembali mengingatkan Hercules. Sebelum mereka diusir dari Athena, ia sempat menemui peramal Delphi dan bertanya tentang takdir Hercules. Hercules harus menyelesaikan tugas yang belum selesai, dan tugasnya adalah menghadapi binatang yang menghantuinya setiap malam. Hanya dengan mengalahkannya, Hercules akan menemukan kedamaian. Singkat cerita, Erginia mendatangi teman-teman Hercules dan bertanya mengenai keluarganya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang memberikan jawaban yang pasti. Yang mereka ketahui, di saat istri dan anak-anaknya terbunuh, Hercules tidak tahu apa-apa. Dan juga mereka percaya jika Hercules tidaklah bersalah. Tak lama kemudian, Hercules dan kawan-kawannya mengajarkan prajurit amatir itu cara bertarung. Amphiaraus mengajarkan seni tombak, Atalanta memanah, Autolycus dan Tydeus pedang. Sementara Hercules, ia mengajarkan ilmu bela diri jarak dekat. Tak berselang lama, mereka berkumpul karena mata-mata kerajaan sudah kembali. Ia berhasil menemukan perkemahan Rhesus di Gunung Astycus. Tak hanya itu, ia juga melihat ratusan centaurus di sisinya. Ia kembali meminta izin untuk pergi menyusup ke perkemahan Rhesus. Rencana pun dibuat, mereka akan mencegat pasukan itu dan pergi melewati hutan. Setelah itu Hercules menemui Amphiaraus dan menanyakan kembali apakah mereka akan menang atau kalah. Tapi Amphiaraus belum mendapatkan bisikan. Yang ia ketahui, dalam seminggu ini ia akan menemui ajalnya di tempat yang terlihat seperti neraka. Ia meminta Hercules untuk jangan bersedih. Ia sudah siap jika itu benar terjadi. Singkat cerita, Autolycus kembali menguji ketahanan prajurit-prajurit itu. Dan ternyata mereka sudah bertambah kuat. Karena semua sudah siap, berangkatlah mereka untuk mencari Rhesus. Tapi setibanya mereka di sana, mereka tidak menemukan perkemahan. Dan di saat mereka melihat ke atas, ada beberapa centaurus di sana. Tak berselang lama, suara trompet berbunyi dan muncullah ratusan pasukan. Jumlah pasukan itu jauh lebih banyak dibandingkan pasukan Raja Kotis. Dan ternyata pasukan yang mereka kira centaurus itu adalah pasukan biasa yang menaiki kuda. Mereka datang menemui Hercules dan Raja Kotis. Pria inilah yang bernama Rhesus. Tak hanya itu, mata-mata kerajaan adalah sekutunya juga. Rhesus mengancam Raja Kotis untuk menyerah. Pasukannya kalah jumlah, tapi mereka semua diam. Pertanda mereka menolak tawaran itu. Peperangan pun tak bisa dihindari lagi. Setelah Raja Kotis dan keponakannya masuk ke dalam barisan, Hercules menyemangati prajurit-prajurit itu dan membuat formasi. Hercules juga menahan pasukannya untuk maju. Dan di saat pasukan Rhesus sudah semakin dekat, Hercules menurunkan tangannya dan muncullah Atalanta beserta pemanah yang lain. Pasukan terdepan Rhesus kalang kabut dibuatnya. Tak sampai di sana, pemanah yang ada di dalam barisan juga ikut membantu. Melihat itu, Rhesus tak tinggal diam. Ia memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan panah api. Amphiaraus yang sedang bertarung langsung terdiam. Mungkin inilah waktunya. Tapi ternyata tak ada satu anak panah yang mengenai tubuhnya. Hercules langsung memerintahkan pasukannya untuk maju dan menyerang. Karena keadaan sudah berbalik, pasukan Rhesus memilih untuk mundur. Tapi sebagai pemimpin, Rhesus enggan mengakui kekalahannya dan maju menantang Hercules. Hercules langsung mengangkat kuda itu sehingga Rhesus terjatuh. Mereka pun kembali dengan kebenangan di tangan. Rhesus dan yang lainnya juga dilempari batu oleh para prajurit. Tapi Hercules menghentikan dan membantunya berdiri. Rhesus berkata kalau Hercules salah membantu orang, bukan dia yang membakar desa-desa itu. Hercules bertempur di sisi yang salah. Perkataan Rhesus itu membuat Hercules termenung. Apa benar ia sudah membantu pihak yang salah? Tak hanya Hercules, bahkan Erginia pun berniat menolong dan memberikan Rhesus minum. Tapi Raja Kotis melarangnya. Dan tiba-tiba Jenderal Sitaklis bangun dan mengambil mahkota. Ia memasang mahkota itu di kepala Raja Kotis dan mengumumkan jika Raja Kotis adalah penguasa tanah Thrace.
Melihat itu, Rhesus berteriak, Thrace bukanlah manusia, raja atau Tuhan. Pemimpin sejati Thrace adalah rakyat. Erginia yang tak sanggup lagi dengan semua ini, akhirnya pergi meninggalkan ruangan. Melihat itu, Hercules bangkit dan pergi menyusul. Hercules bertanya alasan kenapa Erginia merasa kasihan kepada Rhesus. Hercules juga merasa jika ayahnya lah yang sudah bertanggung jawab atas perang yang terjadi. Erginia akhirnya jujur. Ia memang sudah berbohong dan meminta bantuan Hercules. Tapi semua itu ia lakukan demi anaknya. Jika ia tak menuruti perintah Kotis, Areius akan dibunuh. Dulu, suami Erginia adalah raja, tapi ayahnya malah meracuni suaminya untuk merebut tahta. Rhesus mengetahui hal itu dan melawan. Rhesus tidak terima karena ia tahu Areius adalah raja yang sah, bukan Kotis. Erginia bahkan meminta Hercules untuk membawa anaknya pergi dari sini, tapi Hercules sudah kecewa dan menolak permintaan itu. Dan tiba-tiba, Jenderal Sitaklis datang dan memintanya menghadap raja. Sesampainya di dalam, Hercules tidak bisa menahan kekecewaannya karena dibohongi. Tapi Kotis merasa jika seorang tentara bayaran tidak pantas berkata seperti itu. Yang ada di dalam hati dan kepala hanyalah emas. Kotis pun jujur, di saat ia menjabat sebagai jenderal, Kotis menginginkan kerajaan. Dan berkat Hercules, Kotis bisa mendapatkannya. Tak hanya itu, ia bahkan mendapatkan pasukan hebat yang sudah dilatih oleh Hercules dan kawan-kawannya sendiri. Darah Hercules langsung mendidih saat Kotis menyebutnya dengan julukan pembunuh anak. Melihat itu, Autolycus langsung menahan Hercules. Dan setelah mereka mendapatkan emas, mereka diusir dari kerajaan itu. Di perjalanan keluar, Hercules memandangi semua warga yang ada di sana. Jadi apa mereka jika dipimpin oleh orang kejam seperti Kotis? Hingga akhirnya Hercules menyerahkan emasnya kepada Autolycus yang sedari tadi ngebet pengen keluar dari kerajaan ini. Hercules merasa bersalah dan ikut bertanggung jawab karena sudah membantu Kotis mendapatkan kekuasaan. Autolycus tentu menolak membantu karena jika mereka masuk sama saja dengan bunuh diri. Tapi ternyata mereka semua memutuskan untuk ikut bergabung. Autolycus langsung menganggap mereka semua sudah gila. Amphiarus pun maju dan mengatakan jika ia sudah mengetahui malam ini tombak api akan menusuk jantungnya. Tak ada yang lebih gila selain mengetahui penyebab kematian diri sendiri. Autolycus memandangi mereka semua dan berlalu pergi. Misi mereka sekarang adalah menyelamatkan Thrace. Mereka melumpuhkan penjaga dan akan membunuh Kotis. Tapi ternyata Jenderal Sitaklis sudah mengetahui apa yang Hercules perbuat. Mereka pun terkepung. Erginia dan Areius juga dibawa ke dalam ruangan itu. Kotis tahu jika Erginia meminta Hercules untuk membawa Areius pergi. Baginya, Areius adalah ancaman yang akan menggulingkan pemerintahannya suatu saat nanti. Melihat itu, Hercules dan yang lainnya marah. Areius bahkan memeluk erat tubuh Hercules dan menyerahkan kalung pemberiannya dulu. Singkat cerita, Hercules diikat dengan rantai besi. Ia terbangun dan melihat ada Cerberus di hadapannya. Dan ternyata mereka bukanlah Cerberus, melainkan 3 ekor serigala. Yang tak lain adalah hewan peliharaan Raja Eurystheus, penguasa di Athena. Ternyata Kotis sudah bersekutu dengannya. Kini mereka berdualah yang memimpin seluruh Yunani. Tapi yang ada di benak Hercules bukanlah mereka berdua, melainkan serigala-serigala itu. Dan akhirnya Hercules menyadari Raja Eurystheus sengaja menaruh obat tidur di minumannya dan melepaskan serigala itu ke dalam kamarnya. Menyadari Hercules sudah mengetahui rahasia kematian keluarganya, Eurystheus pun akhirnya jujur. Ia merasa sangat cemburu di saat rakyatnya lebih mengeluh-elukan Hercules dibandingkan dirinya. Bisa-bisa para rakyat membelok dan menjadikan Hercules raja. Ia sengaja memberikan tugas-tugas yang mustahil untuk diselesaikan kepada Hercules, berharap Hercules mati di dalam misi itu. Tapi ternyata ia selalu kembali dan membuat rakyat mencintainya lebih dan lebih. Eurystheus tak bisa membunuh Hercules secara langsung. Maka dari itu, ia membuat rencana. Hercules berteriak, ia tak menginginkan apapun selain hidup bahagia bersama keluarganya. Dan tiba-tiba, Kotis menyeret putrinya sendiri untuk dieksekusi. Hercules dan yang lainnya akan segera menyusul. Melihat Hercules tidak berdaya, Amphiarus memanggil Hercules dan mengingatkan, mereka semua percaya padanya. Hercules bukanlah legenda, Hercules adalah kebenaran di balik legenda itu. Ia meminta Hercules untuk mengingat siapa dirinya, mengingat semua tugas yang sudah ia selesaikan. Amarah Hercules pun memuncak. Ia berteriak dan menarik rantai itu hingga putus. Kotis langsung memerintahkan penjaga untuk melepaskan serigala itu dan mengurung mereka semua di dalam sana. Sementara Hercules bertarung dengan para serigala, Erginia berusaha untuk membebaskan mereka semua. Para serigala itu sudah berhasil menggigit tangan
kaki, bahkan leher Hercules. Tapi jangankan serigala, singa aja dilawan kan? Hercules pun berhasil membunuh satu persatu serigala itu. Setelah semuanya berhasil dikeluarkan, Hercules mengangkat pintu penjara itu dan mengejar Eurystheus, orang yang sudah membunuh keluarganya. Tapi tentu, para penjaga sudah mengepung tempat itu dan melawan mereka semua. Sebuah tombak pun terlempar dan akan mengenai Amphiarus. Ia merasa sekaranglah waktunya. Tapi tiba-tiba, Hercules malah menangkap tombak itu. Hercules pun maju dan menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Tak lama kemudian, ia sudah bertemu dengan Eurystheus. Eurystheus memohon ampun pada Hercules atas semua perbuatan yang ia lakukan pada keluarganya. Tapi Hercules tidak menghiraukan permintaan itu dan langsung mengirimnya ke tempat Hades berkuasa. Dan tiba-tiba leher Hercules terjerat. Ternyata Jenderal Citacles sudah ada di belakang. Tapi di saat yang bersamaan, Iolaus muncul dan menusuk punggungnya hingga tewas. Sekarang mereka harus menemukan Areius dan menghabisi Kotys. Tapi ternyata ribuan pasukan telah berkumpul. Kotys juga sudah menahan Areius. Hercules harus menyerah dalam hitungan ketiga. Jika tidak, maka Areius akan bernasib sama seperti anak-anaknya. Dan tepat sebelum hitungan ketiga, sebuah pisau menancap di leher prajurit itu. Ternyata Autolycus kembali. Melihat itu, Rhesus dan Atalanta mulai memanah. Melihat Areius berlari ketakutan, Tydeus maju dan menolong hingga Areius berhasil menggapai ibunya. Ternyata satu anak panah berhasil mengenai Tydeus. Tak tanggung-tanggung, ia pun maju menghadapi para pemanah dan berhasil mengalahkan mereka semua. Tapi saat Hercules akan membantu, tubuh Tydeus sudah dipenuhi panah. Ia pun terjatuh. Hercules mengangkat tubuhnya dan meminta kawan-kawannya menahan laju pasukan itu. Setelah sampai di atas, suatu hal terjadi. Tydeus tersenyum sembari memanggil nama Hercules untuk yang pertama kalinya. Tydeus pun mati di pelukan Hercules. Karena para pasukan semakin dekat, mereka merobohkan tiang obor raksasa yang langsung menyapu mundur pasukan Kotys. Tapi Kotys tak mau tahu, ia tetap menginginkan pasukannya untuk maju. Sementara itu, Hercules bangkit dan memandangi mereka semua. Ia pun melangkah ke depan dan mengerahkan seluruh tenaga di sekujur tubuhnya. Hercules berniat untuk mengangkat patung Dewi Hera yang super besar itu. Semua mata memandangi Hercules. Dan tepat di saat pasukan itu sudah ada di depan, tiang penyangganya patah dan membuat patung itu hancur. Puing-puing besar itu langsung menghantam pasukan yang ada di bawahnya. Tak sampai di sana, bongkahan kepala Dewi Hera menghantam keras tubuh Kotys sampai menembus dinding. Kuil itu pun hancur. Setelah semua prajurit kembali ke bawah, Hercules muncul dengan gada di tangannya. Tapi tiba-tiba, satu persatu pasukan itu melucuti senjata dan mengakui kehebatan Hercules. Mereka menyerah. Setelah semua ini, pasukan Thrace menyadari yang mereka butuhkan adalah seorang pahlawan yang bisa dipercaya. Tamat.